Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semua jurusan yang dilaksanakan kembali secara daring di masa pandemi COVID-19 yang Bapak sajikan dalam bentuk tayangan video lewat channel YouTube. Kepada siswa-siswi kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara agar dapat mencermati, menonton dan menyimak terhadap apa yang sudah Bapak jelaskan pada channel YouTube pembelajaran Bahasa Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi terbaru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kita sudah memasuki bab ketiga di semester kedua ini. Materinya adalah teks biografi dengan tema meneladani karakter unggul tokoh biografi. Ada 5 sub materi yang akan kita pelajari pada bab 3 atau pada materi teks biografi, yaitu yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis teks biografi. Kemudian submateri yang kedua, aspek yang dapat diteladani dari teks biografi. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Kemudian submateri yang keempat, analisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan submateri yang terakhir adalah kita nanti akan mampu untuk menceritakan kembali isi teks biografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk itu, kepada siswa-siswi kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara, kembali Bapak minta untuk menonton, mencermati, dan memahami apa yang sudah Bapak sajikan pada channel YouTube berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan awal materi teks biografi, kita akan mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis teks biografi. Pernahkah kamu membaca sebuah biografi? Biografi bercerita tentang riwayat hidup seseorang. Istilah biografi berasal dari bahasa Yunani, biografia. Bahasa tersebut lalu diserap ke dalam bahasa Latin dan Prancis sekitar abad ke-17. Istilah biografi merupakan gabungan dari kata bios yang berarti hidup dan graphen yang berarti menulis. Berdasarkan istilah tersebut, maka biografi dapat diartikan sebagai suatu tulisan tentang hidup. Dalam KBBI, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekadar daftar tanggal lahir atau mati dan data pekerjaan seseorang. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil, riwayat pendidikan, karir, perjuangan, bahkan sang tokoh meninggal dunia dipaparkan dalam biografi tersebut. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teks biografi. Untuk jenis-jenis teks biografi secara garis besar dibedakan atas beberapa macam, yakni 5 macam di sini. Yang pertama adalah biografi berdasarkan sisi penulis, yaitu autobiografi, dan yang kedua adalah biografi. Untuk definisinya silahkan kalian baca sendiri, simak sendiri pada tayangan channel YouTube ini. Kemudian jenis yang kedua adalah biografi berdasarkan izin penulis, yaitu yang pertama authorized biography dan yang kedua adalah unauthorized biography. Definisinya kembali Bapak minta kalian simak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah biografi berdasarkan isinya. Ada 2, biografi perjalanan hidup, dan yang kedua adalah biografi perjalanan karir. Kemudian yang keempat adalah biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Ada 3, yaitu biografi politik, kemudian biografi intelektual, dan yang ketiga adalah biografi jurnalistik. Kemudian yang kelima, biografi berdasarkan penerbit. Yang pertama adalah buku sendiri, kemudian yang kedua adalah buku subsidi. Nah, untuk lebih jelasnya definisinya silahkan kalian baca sendiri tayangan video ini. Kemudian pada submateri yang kedua kita akan membahas tentang aspek yang dapat diteladan dari tokoh biografi. Pada bab ini kita akan memberikan penilaian terhadap aspek yang dapat diteladan dari seorang tokoh. Selain itu kita akan mengungkapkan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi.
Selanjutnya, kita akan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Kita juga akan menceritakan kembali isi teks biografi. Pengetahuan lebih tentang teks biografi akan dipaparkan lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi peristiwa meliputi perjalanan pendidikan, karir, perjuangan yang dialami oleh tokoh biografi. Biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang atau tokoh. Melalui biografi akan ditemukan hubungan, keterangan arti dari tindakan tertentu atau misteri yang melingkupi hidup seseorang, serta penjelasan mengenai tindakan perilaku hidup seseorang. Biografi sering bercerita tentang kehidupan tokoh terkenal dan tidak terkenal. Selain menceritakan tokoh terkenal, biografi menceritakan tokoh sejarah. Biografi tidak jarang pula menceritakan tokoh inspiratif. Biografi biasanya dipublikasikan dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Biografi merupakan pengisahan secara artistik tentang kesadaran, tingkah laku, dan sikap seseorang. Gaya penceritaan biografi dapat berupa pemaparan biasa tentang seluruh kehidupan secara utuh. Bapak teruskan penjelasannya, Bapak singkat saja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Teks biografi berisi paparan kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai orang tersebut meninggal dunia. Semua jasa, hasil karya, dan segala aspek yang dituliskan atau dilakukan oleh tokoh juga dijelaskan dalam teks biografi. Untuk lebih jelasnya, di sini disajikan sebuah contoh teks biografi dari seorang tokoh yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang sangat berjasa untuk bangsa Indonesia, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Sang Proklamator Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. Silakan kalian baca, kalian cermati, kalian pahami contoh teks biografi yang berjudul Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. Dari contoh teks biografi tersebut dapat kita teladani selanjutnya pengayaan, yaitu unsur-unsur kebahasaan dari teks biografi dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks biografi terdiri atas struktur utama yang membangun. Struktur teks biografi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau pengenalan tokoh dapat diartikan, definisikan sebagai berikut. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi. Orientasi memberikan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua disebut peristiwa dan masalah. Dalam bagian ini berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialami oleh tokoh, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Bagian ini mencakup aspek menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi pada teks biografi ini sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks biografi. Seorang tokoh, yaitu Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Sang Proklamator Insinyur Soekarno. Sebagai berikut penjelasannya adalah teks biografi tersebut berisi perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan Soekarno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Soekarno menyelesaikan pendidikan tinggi dan lulus dari Sekolah Teknik Tinggi di Bandung yang kini bernama ITB pada tahun 1925. Meskipun lulusan teknik, Soekarno memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dia seorang pemimpin gerakan nasionalis Indonesia. Soekarno memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikannya pada tahun 1927. Perjuangan politik merebut kemerdekaan berlanjut dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927.
pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan sebagai presiden pertama Indonesia. Pada bulan Maret 1966, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri teks biografi menurut fungsinya. Silahkan kalian baca sendiri penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks biografi menurut tujuannya. Silahkan kalian kembali baca ciri-cirinya, penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri teks biografi menurut unsur-unsurnya. Juga kalian baca penjelasannya. Kemudian selanjutnya di sini selanjutnya submateri yang ketiga adalah pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Pada materi sebelumnya kita telah menentukan aspek yang dapat diteladani dari teks biografi. Aspek yang dapat diteladani dari teks biografi tersebut meliputi identifikasi peristiwa, perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan, serta ciri-ciri teks biografi. Dan tambahannya adalah struktur dari teks biografi. Selanjutnya kita akan belajar mengungkapkan kembali keteladan dalam teks biografi. Pengungkapan kembali keteladan tokoh dalam teks biografi meliputi identifikasi karakter unggul tokoh biografi dan cara meneladan karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi. Yang pertama di sini kita akan mencoba untuk memahami tentang identifikasi karakter unggul tokoh biografi. Tokoh yang disajikan dalam teks biografi sering memiliki karakter unggul dibandingkan dengan orang lain. Karakter unggul tersebut dapat mengantarkan seseorang pada keberhasilan hidupnya, baik dalam bidang pendidikan, karir, atau perjuangan. Kita dapat menemukan karakter unggul seorang tokoh biografi dengan melihat kejadian atau masalah yang telah dialaminya. Selanjutnya, kita dapat meneladan karakter unggul tokoh biografi yang telah kita baca tersebut. Keteladan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sikap hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, cara meneladan karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi. Nah, kita telah membaca beberapa teks biografi tokoh. Setiap tokoh biografi memiliki karakter unggul yang dapat kita teladan atau kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar menjelaskan kembali karakter unggul tokoh biografi ke dalam bentuk teks eksposisi atau pemaparan. Berikut contoh penggunaan teks eksposisi dalam menjelaskan cara meneladan karakter unggul tokoh. Nah, contoh, ada sebuah contoh teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, dari teks biografi tersebut lalu dibuat identifikasi karakter unggul tokoh biografi seorang Raden Ajeng Kartini dalam bentuk teks eksposisi satu paragraf saja. Contohnya adalah karakter unggul tokoh Kartini adalah tidak sombong, santun, menghormati orang lain, dan tidak membedakan antara orang miskin dan kaya. Sikap tidak sombong dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Sikap santun dan menghormati orang lain dapat kita terapkan ketika kita bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, bersikaplah santun kepada orang yang lebih tua. Kita dapat berteman dengan teman-teman kita tanpa membedakan status mereka berdasarkan kekayaan semata. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang kaya dan yang miskin. Itu contoh yang pertama. Kemudian, sini untuk lebih jelasnya Bapak akan menyajikan contoh yang kedua yang langsung kita ambil dari contoh teks biografi yang pada tayangan sebelumnya sudah Bapak sajikan, yaitu Presiden RI yang pertama, sang proklamator, yaitu Soekarno. Dari teks biografi tersebut kemudian kita tentukan karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh Soekarno dalam teks biografi tersebut. Jawabannya adalah
Karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh Soekarno dalam teks biografi tersebut adalah tokoh Soekarno selain pandai dalam bidang pendidikan juga seorang orator ulung. Sejak muda Soekarno telah memiliki jiwa nasionalis. Soekarno memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Soekarno adalah pemimpin yang memiliki karisma yang hebat. Karismanya tidak hanya